Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul yaitu pengembangan pasar global. Sebelum saya memperkenalkan anggota kelompok kami, perkenalkan terlebih dahulu saya sendiri sebagai moderator Fauza Afifah, yang kedua yaitu Watmawati sebagai pemateri, yang kedua Dia Desmita sebagai pemateri, yang ketiga Nur Hadi Selamat sebagai pemateri, yang keempat Mezi Kurniasari sebagai pemateri, yang kelima yaitu Mardia Vega sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Watmawati. Kepada Watmawati dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi pertama saya tentang pengertian pasar global. Apa itu pasar global? Yakni sering disebut dengan pasar dalam skala dunia atau pasar besar yang terbuka bagi para pelaku usaha atau pembisnis ekonomi dengan hasil yang produk berkualitas tinggi seiring permintaan yang meningkat dari waktu ke waktu sesuai yang dipengaruhi oleh pasar dunia itu sendiri atau konsumennya itu sendiri. Pengertian pasar bebas atau pasar global menurut para ahli, yang pertama ada ahli Adam Smith. Adam Smith ini berpendapat bahwa pasar global merupakan wadah untuk menampung sesuatu yang disediakan oleh setiap orang yang disediakan para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonominya tanpa ada campur tangan dari pemerintahnya negaranya sendiri. Yang kedua ada ahli David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa pasar global merupakan suatu sistem yang perdagangannya di mana tiap-tiap negaranya melakukan usaha dagangannya tanpa ada hambatan dari pengusaha lain atau negaranya itu sendiri. Dan disinilah peluang bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis atau usahanya dan meraih keuntungan yang sebesarnya. Dalam pasar global tentu ada macam kendala yang menentang para pelaku bisnis dalam pasar global ini. Yang pertama adanya perbedaan budaya dan selera. Maksudnya di sini yaitu produk yang laku di suatu negara bisa jadi tidak menarik sama sekali pada negara lain atau negara targetnya. Mungkin saja karena faktor perbedaan budaya atau kegiatan yang jenis dilakukan oleh masyarakat di negara itu sendiri. Contohnya sepeda motor produk Honda laku pesat di Indonesia yang tujuannya sesuai untuk melakukan kegiatan ekonomi atau sosialnya dan lain-lain. Sedangkan di belahan Eropa produk Honda ini tidak ada atau kurang peminatnya. Yang kedua ada perbedaan daya beli masyarakat. Jika melalui pasar bebas pasar global memiliki harga yang cukup tinggi, justru di negara target atau di negara lain rendah karena adanya kekurangan dari produk ini, sehingga produk ini mempunyai atau memperoleh daya beli yang cukup rendah. Misalnya kos-kos murah di Cina tidak akan laku di belahan-belahan Eropa atau Prancis karena masyarakatnya cenderung ke arah yang selera tinggi atau fashionable yang tinggi atau daya tarik yang cukup tinggi. Yang ketiga ada peraturan nasional. Maksudnya di sini merupakan sebuah aturan yang berlaku dalam suatu negara. Produk yang dari negara tersebut bisa jadi tidak bisa dijual karena adanya peraturan-peraturan khusus yang membatasi atau ada hak-hak yang tidak diperbolehkan produk tersebut ada dalam suatu negaranya itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Materi kedua yang disampaikan oleh Dia Desmita. Kepada Dia Desmita dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Watmawati. Yang kedua yaitu mencermati pasar global. Sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan beberapa resiko. Yang pertama yaitu perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif. Yang kedua yaitu perusahaan mungkin tidak mengenali regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Yang ketiga, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Dan yang keempat yaitu negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Dan yang selanjutnya yaitu beberapa perusahaan tidak
bertindak sampai ada kejadian yang mendorong mereka ke arena internasional. Proses internasionalisasi biasanya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tidak ada kegiatan ekspor reguler. Yang kedua yaitu ekspor melalui perwakilan independen, bisa disebut dengan agen. Yang ketiga yaitu pendirian 1 atau lebih anak perusahaan penjualan. Dan yang terakhir yaitu pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Baik, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Yang ketiga yaitu Nur Hadi Slamet. Kepada Nur Hadi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang berjudul tentang perkembangan pemasaran global. Terlebih dahulu, rekan saya telah menjelaskan apa itu pengertian pemasaran global hingga tujuan dan fungsinya. Maka tanpa memperpanjang kata, saya tidak akan mengulanginya lagi, melainkan saya akan melanjutkan materinya, yakni tentang memutuskan program pemasaran global. Materi ini sama sekali tidak jauh dari perkembangan pemasaran global ya, karena ini adalah sambungan atau lanjutannya. Ya, sebuah perusahaan tentu ingin berekspansi ke luar negeri untuk mengembangkan, memajukan sebuah usaha yang dihasilkan oleh perusahaan, sekaligus ingin memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan. Kemudian, sebelum perusahaan berekspansi ke luar negeri, perusahaan juga harus memikirkan apa kebijakannya dan apa tujuannya untuk berekspansi ke luar negeri. Kemudian tak hanya dari itu, perusahaan juga harus mengetahui apa itu program pemasaran. Menurut kelompok kami, program pemasaran adalah sebuah struktur yang menjadi pedoman bagi perusahaan guna mencapai visi dan misi perusahaan, dalam artian kata sukses dalam berekspansi ke luar negeri. Itulah tadi definisi program pemasaran dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang memiliki saran, silakan saja nanti kita diskusikan di sesi diskusi ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, program pemasaran yang kami ketahui, yang bisa kami paparkan dalam materi kali ini, yaitu ada beberapa program pemasaran. Yang pertama yaitu program pemasaran terstandarisasi, di mana kata kunci dari program pertama yaitu terstandarisasi, standar ya. Perusahaan kali ini, dalam program kali ini perusahaan berusaha untuk menyesuaikan mulai dari produk barang, kualitas barang, kuantitas barang, hingga harga barang dan pelayanan yang disajikan oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas yang ingin dicapai. Kemudian program selanjutnya itu program penemuan produk. Ya, penemuan produk. Tentu dalam program kali ini perusahaan harus bisa berinovasi dalam membuat atau menemukan produk baru untuk memajukan perusahaan tersebut untuk merebut pangsa pasar di pemasaran global yang semakin kompetitif ini, yang semakin sempit ini, yang semakin bersaing ini ya. Selanjutnya program pemasaran penemuan produk langsung. Ya, penemuan produk langsung. Sorry, ada kesalahan. Maksudnya yaitu perluasan produk langsung, perluasan produk langsung. Di mana dalam program ini perusahaan memasarkan produk di pasar internasional tidak perlu melakukan perubahan guna memperlihatkan kualitas dan kapasitas produk. Maksudnya apa? Perusahaan tidak perlu mengganti-ganti atau mengalihkan atau memanipulasi barang yang dihasilkan. Harus sesuai, apa yang ditawarkan harus sesuai dengan wujudnya, harus sesuai dengan kualitasnya, tidak perlu membohong-bohongi konsumen. Itu maksudnya dari program pemasaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Keempat yang disampaikan oleh Mezi Kurniasari. Kepada Mezi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya.
4. Memutuskan program pemasaran global. Saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Beberapa perbandingan penjualan internasional dengan total penjualan yang mereka cari. Sebagian besar perusahaan mulai cari perusahaan kecil ketika berinvestasi ke luar negeri. Beberapa perusahaan berencana untuk tetap menjadi perusahaan kecil, sedangkan perusahaan lain mempunyai rencana yang lebih besar. Ada beberapa cara dalam memutuskan program pemasaran global, yaitu 1. Bauran pemasaran terstandarisasi, yaitu strategi pemasaran internasional yang pada dasarnya menggunakan produk, iklan, saluran distribusi, dan elemen bauran pemasaran lain yang sama dalam semua pasar internasional perusahaan. 2. Bauran pemasaran teradaptasi, yaitu strategi pemasaran internasional untuk menyelesaikan elemen bauran pemasaran terhadap masing-masing pasar sasaran internasional, menanggung lebih banyak biaya tetapi berharap mendapatkan bangsa pasar dan tingkat pengembalian yang lebih besar. 3. Perluasan produk langsung, yaitu memasarkan produk di pasar asing tanpa melakukan perubahan. 4. Adaptasi produk, yaitu menyesuaikan produk untuk memenuhi kondisi atau keinginan lokal di pasar asing. 5. Penemuan produk, yaitu menciptakan produk atau jasa baru di pasar asing. Yang kelima yang disampaikan oleh Matia Vega. Kepada Matia dipersilakan. 1. Tahap domestik. Konsentrasi perusahaan memenuhi pasar, etnosentris orientasi, sifat pasar, konsumen atau sama. Gagasan peluang pasar domestik karena belum ada dalam memasuki persaingan. 2. Tahap internasional. Perusahaan ini memulai mengembangkan sayapnya melalui produksi keluar perusahaan dari negara tersebut. Penyebab pasar domestik telah dimulai dalam memasuki perusahaan asing, etnosentris orientasi, sifat pasar konsumen atau sama, motivasi membuang kelebihan produksi atau memperpanjang PLC, diselesaikan dengan membentuk divisi internasional, sifat sentralisasi pengambilan keputusan. 3. Tahap multinasional. Memulai investasi di luar negeri dengan memproduksi strategi yang berbeda dari satu negara lain atau polisentris. Membuat keputusan yang terdesentralisasi di mana struktur organisasi disesuaikan dengan daerah atau negara. 4. Tahap global. Perusahaan memulai strategi pemasaran global atau strategi sumber daya global, atau tidak keduanya. Global strategi pemasaran terfokus pada pasar global dan dalam memproduksi menggunakan sumber daya negara atau suatu negara. Strategi global sourcing memfokuskan pasar domestik yang dilayani oleh produk diproduksi di luar negeri atau menggunakan sumber daya global. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.